My Rival is My Love. Episode 53. Sore itu, di sebuah kafetaria di daerah BSD, terlihat Nasrul sedang duduk santai sambil sesekali merapikan kembali pakaiannya. Sekali lagi Nasrul melihat jam di tangannya, memastikan bahwa ia datang tepat waktu dan tak terlambat. Hari ini, ia sengaja berpakaian rapi karena akan menemui seseorang. Ya, seseorang yang membuat Anggi putrinya curiga. Sudah 15 menit sejak keberangkatannya, Nasrul tak tahu jika ia sedang diikuti oleh sang putri. Tak jauh dari meja yang disinggahi Nasrul, Anggi dengan hoodie hitam terlihat sedang menutup wajahnya dengan daftar menu cafe. Hal itu ia lakukan agar tak dikenali oleh ayahnya. Anggi penasaran dengan wanita yang diceritakan oleh salah satu pegawai di warungnya. Ia mengatakan, akhir-akhir ini ayahnya sering keluar bersama seorang wanita. Dan kecurigaan Anggi bertambah saat mendapati ayahnya yang sering berpakaian rapi dan wangi pula. Sebenarnya Anggi tak masalah ayahnya mau kenal dengan siapa saja. Tapi masalahnya ayahnya tak mau menceritakan perihal ini. Ia seperti sengaja menyembunyikan ini darinya. Di saat memata-matai, Anggi terkejut. Seorang pelayan cafe menepuk bahunya. Maaf, dari tadi kakak cuma duduk. Kakak mau pesan apa? Tanya si pelayan. Nanti saja mbak. Kalau kakak gak pesan, kakak gak boleh duduk di sini. Ujar si pelayan. Dih, pelit banget. Gerutu Anggi. Dengan terpaksa ia memesan sesuatu. Ya sudah, French fries 1 sama minumnya jus alpukat. Baik, kalau begitu mohon ditunggu ya kak. Pelayan itu permisi pergi. Dan tak lama, ponsel Anggi berdering. Anggi segera mengambil ponsel di sakunya. Terbaca sebuah notif bernama Kenzi memanggil. Apa Ken? Lo ada di mana? Di kafetaria. Ngapain? Ngikutin bokap. Anggi sedikit kesal dengan Kenzi. Ia minta ditemani untuk mengikuti ayahnya. Tapi ia malah menolak dan tak peduli. Kejadiannya 3 jam yang lalu. Ada apa sih? Lo nyuruh gue kesini? Tanya Kenzi yang berada di depan pintu. Ini gawat Ken. Anggi panik lalu menarik tangan Kenzi, membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah keduanya duduk, Anggi langsung menceritakan perihal keluh kesahnya pada Kenzi. Ken, ayah gue selingkuh, ucap Anggi yang membuat Kenzi berpikir. Selingkuh? Kenzi lalu menempelkan tangannya ke jidat Anggi, memeriksa suhu badannya apakah sudah normal. Ini apa sih? Anggi menghempaskan tangan Kenzi. Gue lagi gak demam Ken. Lo emang gak demam, tapi yang demam itu otak lo. Kenzi tak habis pikir bagaimana pacarnya bisa mengira ayahnya selingkuh. Oneng, bokap lo itu duda. Mana ada ceritanya bisa selingkuh? Seru Kenzi yang menjadi kesal. Ya terserah apalah itu. Pokoknya gue minta tolong ke lu. Pinta Anggi. Gue harus apa? Kenzi bertanya. Temenin gue. Kemana? Ngikutin bokap gue. Tapi diam-diam aja, ujar Anggi memberitahu tujuannya. Jadi lo beneran gak mau nemenin gue? Sekali lagi Anggi bertanya. Kenzi yang telah berada di atas motor menjawab. Enggak. Is, lo kok tega sih ngebiarin gue pergi sendirian? Anggi memelas. Tega apaan? Ngapain lo ngurusin bokap lo yang udah tua? Biarin aja. Siapa tau bokap lo udah nemuin jodohnya? Jelas Kenzi. Ya sudah kalau lo gak mau nemenin gue akan pergi sendiri, tegas Anggi. Terserah lo aja. Kenzi lalu memacu motornya pergi. 10 menit pun berlalu, masih belum ada tanda-tanda dari wanita yang ingin Nasrul temui. Dan tiba-tiba saja, Anggi mendadak merasakan sakit pada perutnya. Apa boleh buat? Ia mesti ke toilet dulu. Seusai menghilangkan muatan berlebih pada tubuhnya, Anggi berniat ke tempat semula. Semoga saja ayahnya masih ada di sana. Ia buru-buru kembali, hingga tanpa sadar menabrak seseorang. Bruk! Anggi terjatuh ke belakang. Hei, kamu Anggi kan? Tanya pria yang ia tabrak. Sontak Anggi mendelik saat melihat pria itu. Zainal, ucapnya sambil mengacungkan jari. Bukan Zainal, tapi Zain. Pria itu kemudian membantu Anggi berdiri. Maaf ya Zain, gue gak sengaja. Yang jatuh kan kamu. Harusnya aku yang minta maaf. Zain lalu menoleh ke bawah karena ada yang menariknya. Kakak, udah belum ngobrolnya? Ade udah gak tahan. Rupanya itu seorang anak kecil yang merupakan adiknya. Anak itu lalu terkejut saat melihat Anggi. Kak Anggi,
Anak itu langsung memeluk Anggi. Zain yang melihatnya ikut terkejut. Bagaimana bisa adiknya mengenal Anggi? Anggi sendiri juga tak menyangka akan bertemu lagi dengan Aulia, gadis yang pernah ia tolong waktu acara ngedate-nya dengan Kenzi. Kalian udah pada kenal? Tanya Zain yang dibalas adiknya. Iya kak, Kak Anggi ini yang pernah nolongin adik waktu tersesat di mall. Begitupun dengan Anggi. Ia juga terkejut mengetahui fakta jika Aulia adalah adiknya Zain. Zain yang sudah mengucapkan terima kasih kepada Anggi. Pamit karena mesti mengantarkan Aulia ke toilet. Namun setelah bertemu dengan Anggi, mendadak Aulia menolak pergi bersama Zain. Aulia, katanya mau pipis. Tanya Zain bingung. Kakak kembali aja. Adik mau sama Kak Anggi. Perintah gadis kecil itu yang kini menempel Anggi. Sebetulnya Anggi ingin pergi dan kembali melihat ayahnya. Tapi karena bertemu Aulia, ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Zain, gak apa-apa, biar aku yang nemenin Aulia, kata Anggi yang kini menggandeng gadis kecil itu. Maaf ya Jeti merepotkan. Gak apa-apa, santai aja. Anggi lalu kembali masuk bersama Aulia. Saat mereka berdua selesai, Zain yang menunggu di depan pintu masuk langsung menghampiri Anggi dan Aulia. Makasih ya udah mau nemenin Aulia, ucap Zain ke Anggi. Gue udah kenal Aulia. Terus lo juga temen Kenzi, jadi lo gak usah bilang terima kasih. Gini aja deh, kalau kamu gak keberatan, gimana kalau gue traktir makan di sini? Cetus Zain. Anggi yang mendengar kata traktir langsung tertarik. Serius? Setelahnya mereka kembali ke meja mereka, dan alangkah terkejutnya saat sampai. Anggi tak menyangka akan satu meja dengan ayahnya. Anggi, kenapa kamu bisa di sini? Ucap Nasrul saat melihat putrinya datang. Anggi pun hanya tersenyum sambil melambai. Hei ayah. Anggi benar-benar tak menyangka. Ternyata wanita yang ayahnya temui itu adalah ibunya Zain. Jeti, Anggi ini putrimu mas, kata wanita yang bernama Anissa yang sekaligus merupakan ibu dari Zain dan Aulia. Iya, dia itu satu-satunya putriku, balas Nasrul dengan sedikit tawa. Anggi tahu betul arah topik pembicaraan yang dua orang tua ini bicarakan. Jika dilihat dari keakraban keduanya, tak salah lagi, pasti arahnya akan ke perjodohan. Anissa yang sebelumnya merahasiakan hubungannya mulai terus terang ke anak mereka. Kak Zai, sebenarnya alasan mama sama adek ngajak kamu ke sini adalah mau kenalin Om Nasrul ke kalian. Keduanya saling berpegangan tangan, lalu mereka berdua meminta izin kepada anak-anak mereka. Kita berdua udah saling kenal dan udah ngerasa cocok. Jadi kita izin mau melangkah ke jenjang yang lebih serius. Gimana? Kalian setuju? Ucap Anissa meminta. Anggi menoleh ke Zain yang terlihat santai. Ia belum bisa memberikan jawaban atas apa yang mereka utarakan. Bagi Anggi, pernikahan adalah suatu hal yang rumit. Ia sendiri sering dibuat pusing ketika Widya yang selalu membicarakan tentang pernikahannya dengan Kenzi kelak. Dan kini malah ayahnya yang minta restu untuk menikah. Gimana? Anggi setuju? Tanya Anissa yang menyadarkan Anggi. Apa? Setuju untuk apa? Kak Zai sama Aulia udah setuju tuh. Kalau Anggi setuju, kita akan jadi keluarga, kata Anissa yang masih berusaha membujuk. Gini ya tante, jujur, ini terlalu mendadak buatku. Boleh gak Anggi pikir-pikir dulu? Anggi meminta waktu untuk memberikan keputusannya. Apakah nanti ia setuju atau tidak? Anissa yang mendengarnya menoleh ke Nasrul. Gimana mas? Nasrul mengangguk dan mereka setuju untuk memberikan Anggi waktu. Tepat besoknya, di kediaman Anggi. Gimana ini Ken? Ternyata ayah minta izin ke gue buat menikahi Tante Anissa. Gue mesti gimana? Tanya Anggi ke Kenzi. Saking bingungnya, ia sampai mondar-mandir di depan kursi tamu. Kenzi yang duduk di sana jadi ikutan pusing dengan tingkah pacarnya. Yang mau nikah kan bokap lo. Kenapa jadi gue yang ikut mikir? Kenzi, ini gue serius. Please jangan bikin gue tambah puyeng. Anggi lalu duduk di sebelahnya. Tolongin gue napa? Kenzi menghela nafas. Ia lalu coba memberikan saran kepada Anggi. Menurutmu orang yang mau dinikahi bokap lo gimana? Gimana apanya? Anggi benar-benar tak mengerti. Hadeh, Oneng, pakai dong otakmu buat mikir. Ya apa? Buruan bilang. Anggi tak sabar mendengarkan saran dari Kenzi yang terlalu bertele-tele itu. Maksudku, lo suka gak? Nyaman gak sama orangnya? Kenzi kembali menjelaskan. Dan nampaknya kali ini kata-katanya sedikit dimengerti. Biasa aja. Tapi Tante Anissa itu orang yang sempat kita tolong waktu ngedate di mall. Seru Anggi mengingatkan. Lo ingat kan? Enggak, Kenzi.
Masa lo lupa pertama kalinya kita ngedate sih? Anggi kesal. Bagaimana mungkin pria di sampingnya itu dengan mudahnya melupakan momen-momen bersejarah ketika pertama kali pacaran. Lo itu katanya jenius. Tapi kok pelupa? Ledek Anggi dengan sembal. Gue bukannya lupa, gue cuma gak suka mengingat hal yang gak begitu penting di hidup gue. Jelas Kenzi menerangkan alasannya. Jadi maksudmu, ngedate kita itu gak penting? Tanya Anggi kesal. Lo marah? Tanya balik Kenzi. Tentu saja. Kenzi kembali menghela saat melihat Anggi yang merajuk. Jika tahu ceritanya akan begini, Kenzi pasti tak akan mau datang ke rumahnya. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan pintu yang membuyarkan waktu kebersamaan mereka. Anggi bergegas pergi untuk melihat siapa orang yang mengunjungi rumahnya. Begitu sampai, ia terkejut melihat pria yang ternyata adalah Zain. Kak Zain, kata Anggi. Hei Anggi, maaf ya karena sebelumnya gak bilang. Sapanya dengan senyum. Dan lalu perhatian Anggi langsung tertuju ke seorang gadis yang berdiri bersama Zain. Ia sama sekali tak mengenalnya. Apakah ia pacarnya? Kudengar dari ayahmu. Kenzi ada di sini. Tanya Zain celingukan mencari keberadaan temannya. Ya, dia ada di dalam. Masuklah, suruh Anggi yang mempersilahkan masuk. Anggi berjalan masuk diikuti oleh Zain dan seorang gadis di belakangnya. Mata Kenzi langsung terbelalak tak percaya melihat Zain yang berjalan di belakang Anggi. Zain, apa yang lo lakukan di sini? Tanya Kenzi heran. Ia tak mengerti bagaimana orang itu bisa tahu rumah pacarnya. Zain pun duduk di kursi yang tak begitu jauh dari Kenzi. Lo jangan tegang gitu, gue cuma mampir aja kok, ujar Zain memberitahu tujuannya. Kak Zain, mau minum apa? Tanya Anggi menawarinya. Apa aja, balas Zain dengan ramah. Kenzi yang melihat kebaikan Anggi kepada Zain langsung menoleh ke Anggi. Woi, Oneng, kenapa lo jadi perhatian ke dia? Mana manggilnya kakak segala? Lo itu gimana sih Ken? Udah jelaskan. Kak Zain itu lebih tua dari kita. Dan lo mesti tahu. Kak Zain itu anaknya Tante Anissa, ucap Anggi. Ia lalu menghilang ke dapur. Gimana? Mau gabung tim laser? Tanya Zain ke Kenzi. Kenzi sendiri hanya menyeruput secangkir kopi di depannya. Ia benar-benar tak menyangka pria di dekatnya ini akan menjadi saudara tiri pacarnya. Perlu diketahui, Zain dan Kenzi sempat berteman semasa SMP di Jakarta. Setelahnya mereka berdua terpisah karena Kenzi yang selalu pindah sekolah. Jadi meskipun berteman, Kenzi sama sekali tak mengetahui latar belakang orang tua temannya. Gimana, lo mau gabung? Tanya Zain kembali. Kenzi pun meletakkan cangkir kopinya kembali di meja. Lo itu gak nyerah ya? Udah gue bilang, gue gak tertarik. Dan tak berselang lama, Anggi kembali dengan membawa nampan berisi minuman dingin. Akhir-akhir ini udara di luar sangat panas. Oleh sebab itu, Anggi membuat es teh manis untuk menyegarkan dahaga. Anggi sampai lupa dengan gadis yang bersama Zain. Malu-malu, Anggi menanyakan sosok gadis yang terlihat seumuran dengannya itu. Kak Zain, dia ini siapa? Zain buru-buru meletakkan gelas berisi teh manis itu ke meja, lalu mulai memperkenalkannya. Oh iya, kamu belum kenal dia kan? Dia ini adikku, namanya Rafa. Setelah diperkenalkan, Rafa langsung meluncur mendekati Anggi. Hei, Kak Anggi, akhirnya aku bisa ketemu. Ketemu? Emang kamu nyari aku? Anggi sedikit bingung. Maksudnya Rafa memang ingin sekali bertemu denganmu. Kemarin dia sibuk dan gak bisa ikuti pertemuan keluarga kita. Jadi kakak ajak saja si Rafa kemari. Sahut Zain menerangkan perihal yang terjadi. Sebenarnya Rafa sangat penasaran dengan sosok Anggi yang sering dibicarakan oleh Aulia adiknya. Dan kini ia bisa melihatnya langsung. BTW, Kak Anggi ini kenapa bisa mirip sama idolaku? Tanya Rafa yang sangat terkesima. Idola? Memang aku mirip siapa? Anggi heran. Kenapa ia disamakan dengan public figure? Tak lama, Rafa menunjukkan ponselnya yang terdapat akun Twitter dengan tanda biru. Akun itu bernama Michi. Lihat kak, mirip kan? Seru Rafa. Anggi sendiri tak merasa mirip. Gak mirip sama sekali. Meski Anggi menolak disamakan, tapi Rafa tetap bersikukuh membandingkannya dengan sosok bernama Michi. Tak terasa hari sudah sore, dan waktu bercengkrama mereka pun berakhir. Zain dan Rafa pamit untuk pulang. Rafa mengungkapkan kepuasannya kepada kakaknya. Ia sangat puas setelah bertemu dan sedikit berbincang dengan Anggi. Kak Anggi itu orangnya asik juga ya kak. Aku merasa langsung akrab aja sama dia. Curhat Rafa sambil memasuki mobil Honda Civic hitam. Zain pun juga senang jika adiknya berkata demikian.
Jadi kamu setuju jika Mama nikah sama Om Nasrul? Ya, boleh aja sih, jawab Rafa setuju. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.